8. Takutnya Bapak Ibu yang di bagian timur ya. Kalau ada yang bagian timur nanti udah pengalaman. Izinkan, selamat malam senior Bu Ilmi. Izinkan dulu saya ngasih materi malam ini. Iya, silakan. Oke, saya coba screen dulu materi. Sudah muncul Bapak Ibu yang di sana materi saya ini? Sudah ada, Pak. Sudah, Pak. Oke, Bapak Ibu ya, untuk malam ini sesuai dengan kisi-kisi yang saya dapatkan di grup ya. Dan kemarin pun saya juga coba cari kisi-kisi juga ya. Cuman terdapat dapatnya hanya kisi-kisi pretest. Saya bandingkan dengan kisi-kisi yang Bapak Ibu share di grup, rupanya kisi-kisi sama ya dengan pretest 2023. Nah, di sini untuk malam ini berdasarkan kisi-kisi saya ambil beberapa bagian topik ya Bapak Ibu yang untuk malam ini yang bakal kita bahas. Sini akan coba saya sajikan ada 3 bagian topik. Yang pertama mengenai trigonometri. Nah, di trigonometri ini ada, kalau berdasarkan kisi-kisi itu ada 4 soal ya yang akan bakal dikeluarkan katanya. Sementara indikatornya sudah jelas Bapak Ibu yang sudah saya tampilkan ini Bapak Ibu. Di samping itu ya Bapak Ibu ya, sebelumnya saya juga ini sudah coba saya rangkumkan ya beberapa materi yang terkait atau yang bakal kita gunakan di dalam penyelesaian berdasarkan kisi-kisi ini Bapak Ibu. Nah ya, yang pertama mengenai materinya tentang aturan sin, aturan cos, kemudian kuadrat ya Bapak Ibu ya, nilai ini untuk sudut istimewanya, kemudian letak kuadrat, ini Bapak Ibu harus juga kenal ya, ini letak kuadrat, kemudian konsep jumlah dan selisih 2 sudut, perkalian sinus, kosinus, dan kosinus, kemudian penjumlahan dan pengurangan sinus, kosinus tangent. Samping itu sudut rangkap Bapak Ibu ya, sudut rangkap. Kemudian luas segitiga yang menggunakan konsep trigono Bapak Ibu. Ada 2 bagian ini. Ya Bapak Ibu ya. Ini materi yang sudah saya coba rangkumkan. Ada di bagian ini. Baik, saya coba agak di zoom ya. Ya, saudara ya. Sudah jelas Bapak Ibu ya? Mungkin Jelas, yang Pak. jelas ya. Ini Bapak Ibu ya. Pertama indikatornya menggunakan identitas trigono katanya untuk menyelesaikan masalah pada bangun datar. Nanti ada soal-soalnya. Kemudian menggunakan konsep inverse. Nah, ini yang sering muncul Bapak Ibu ya dari di UP 2022 4 kloter ya. Nah, rata-rata keluar konsep ini. Kemudian ini juga sama, indikator 16 dengan 45 juga sama nih. Nah, kemudian ini juga sering Bapak Ibu ya dari zaman saya UP sampai sekarang masih muncul yang mengenai rumus jumlah dan selisih. Nah, maka di sini saya paparkan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah ikut grup ini, otomatis kemarin saya juga pernah di awal-awal dahulu ya, saya juga pernah bahas mengenai khusus tentang trigono Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu masih punya filenya bisa dilihat kembali. Nah, kemudian ini juga saya coba rangkumkan kembali soal yang terbaru sampai dengan yang sebelumnya Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Saya coba rangkumkan kembali ya. Soal-soal trigonometri yang pernah keluar di UP. Ini dari UP yang terakhir ya, data terakhir saya coba rangkumkan. Nah, seperti ini soalnya Bapak Ibu. Sepeda tanah berbentuk segitiga sembarang ABC katanya. Kemudian titik B terletak 0,90. Nah, ini trik Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang ngajar SMA saya rasa tahu ini ya konsepnya seperti ini. Ya, ini bukannya sudut biasa Bapak Ibu, tapi kita menggunakan sudut 3 angka namanya 3 ya. Dari titik A, kemudian titik C-nya terletak 174 dari A dan 215 dari B.
Nah, kemudian diketahui sisi panjang AB-nya 30 meter, luas tanah tersebut berapa? Nah, jika digunakan sin 78-nya ini, sin 57-nya ini katanya berapakah nilai luas tanahnya. Nah, dari sini seperti ini Bapak Ibu ya. Saya coba paparkan bagaimana yang sistem 90 itu. Nah, ini seperti ini saya gambarkan Bapak Ibu. Ya. Nah, titik B terletak 90 dari A. Berarti ini. Ya. Kemudian artinya titik A dan B ini tegak lurus Bapak Ibu, sejajar dia. Nah, kemudian di sini katanya titik C terletak 174 Bapak Ibu dari A. Ya, berarti titik C ini. Berarti kita anggap dari kalau saya buatkan garisnya sebentar Bapak Ibu. Garis ya. Seperti ini. Tiga lurus terhadap A. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang namanya jurusan 3 angka Bapak Ibu. Nah, artinya di sini yang 174 ini kita tarik dari titik A nih Bapak Ibu. Nah, jadi ini nilainya tadi 90, karena di sini totalnya 174 maka tidak tambahin aja. Sehingga sisanya di sini adalah 84. Begitu juga yang 219 dari B ini Bapak Ibu. C ini ternyata 219 dari B katanya. Maka kita juga tarik Bapak Ibu ya. Nah, ke sini. 219-nya di luar ini Bapak Ibu. Ya, yang di luar ini. Maka ini 90. Kemudian di sini berapa ini? 290, berarti di sini 180 ya kalau dia setengah lingkaran. Nah, sisanya di sini berarti 39-nya di sini Bapak Ibu. Nah, sisa di sini 51 Bapak Ibu. Nah, sehingga kita dapatkan bidang tanahnya seperti ini, ABC-nya. Nah, karena tadi di sini adalah 84, di sini 51, maka di sini otomatis tinggal 45 karena ini memakai prinsip dari atau konsep dari jumlah sudut segitiga Bapak Ibu ya. Di mana jumlah ketiga sudut segitiga itu nilainya harus 180. Kemudian di sini juga diketahui panjang AB-nya katanya 30. Nah, kemudian dari sudah ketahui semua ini, maka kita gunakanlah namanya mencari luas segitiga menggunakan yang dua sudut satu sisi Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Di atas saya juga sampaikan ya Bapak ya. Nah, ini konsep yang kita gunakan di materinya. Ya. Boleh karena di sini yang sisi diketahui sisi AB, maka kita gunakan yang sudutnya yang ini Bapak Ibu. Nih. AB itu adalah sisinya sisi C. Ini Bapak Ibu ya. C kuadrat sin A sin B per 2 sin A tambah B. Ini Bapak Ibu ya. Nah, kita gunakan. Kemudian tinggal digantikan Bapak Ibu ya nilainya. Ini C kuadrat sin A sin B per 2 sin C. Kemudian kita gantikan nilainya masing-masing. Karena ini tadi sudah diketahui ya. Sin 78-nya ada, sin 57-nya ada. Nah, tinggal digantikan semua nilai-nilainya. Sehingga dapatlah nilai akhirnya adalah 1.764 akar 2 per 5 Bapak Ibu. Sini kalau saya lihat opsinya nggak ada Bapak Ibu ya. Ini opsi yang ditulis teman-teman yang ketika itu ujian Bapak Ibu ya, yang di-share ke saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu konsepnya. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan dulu tentang ini. Ini yang soal yang paling terbaru Bapak Ibu ya, yang kemarin keluar di Retaker. Karena jurusan 3 angka. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya next ke soal berikutnya. Halo Bapak Ibu. Oke.
apakah di file materi ada file materi ini Bapak Ibu ya belum saya kirim, tapi yang sebelumnya kalau Bapak Ibu sudah bergabung yang sebelumnya, Bapak Ibu bisa lihat di latihan khusus ya, latihan UP materi latihan UP aturan sin cos dan trigonometri Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ikut ya, nah, di situ bisa Bapak Ibu lihat. Yang sebelumnya pernah juga saya kirim Bapak Ibu. Untuk file materi pasti dikirim Bapak Ibu ya. Nanti setelah selesai semua nanti dikirim. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti paham silakan komunikasinya lewat Zoom-nya Bapak Ibu. Saya soalnya nanti nggak bisa baca chat di meeting chat Bapak Ibu ya. Kalau bisa langsung ditanyakan aja lewat Zoom aja Bapak Ibu. Ya. Oke Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini juga sama ya, Bapak Ibu. Nah, katanya diketahui sudut A dan B-nya berada di sudut di kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga Bapak Ibu ya. Di awal tadi sudah saya sampaikan, kuadran ketiga itu yang positif adalah nilai tangen Bapak Ibu. Nah, selain tangen dan kebalikan tangen, nilainya negatif. Ya. Nah, di kasus ini katanya nilai sin A-nya min 7/25, sin B-nya min 3/5. Maka nilai sin A kurang B berapa? Nah, ini kita pakai konsep yang jumlah dan selisih Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, kita pakai yang ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya pakai konsep ini. Ini Bapak Ibu yang harus ingat ya, yang baru bergabung atau mungkin yang Bapak Ibu yang ngajak SMP yang sudah lama hilang materi ini, saya harapkan memang betul-betul dipelajari Bapak Ibu. Ya. Karena tadi yang ditanyakan di sini adalah sin A kurang B. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya jelaskan dulu di sini. Di sini saya gabung Bapak Ibu ya, konsepnya. Cara bacanya kalau dia ditambah, berarti A tambah B, maka penyelesaiannya menjadi sin A cos B tambah cos A sin B. Kalau dia dikurang, maka jadinya juga dikurang Bapak Ibu. Ya, jadi untuk khusus sin A plus minus B ini dia tandanya tidak berubah. Yang berubah hanya pada cos ya. Kalau dia ditambah menjadi min, kalau dia min jadi tambah. Kemudian urutannya Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus ketahui ya. Konsep penyelesaiannya ini ya. Konsepnya kalau dia sin itu adalah sin cos cos sin. Kalau cos 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 sin sin ya Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan tan. Ya. Tan yang berubah itu adalah di bawah, yang di atas sama Bapak Ibu ya. Yang berubah di sini aja. Kalau ditambah dia maka dikurang di bawahnya ini. Kalau dikurang dia ditambah. Nah, di kasus yang ini, soal yang kedua ini, maka kita gunakan yang seperti tadi Bapak Ibu. Ini ya. Ini penyelesaiannya. Di mana ini tadi ya, karena ini kita sudah punya Bapak Ibu ya, sin A. Maka ini kita pakai bantuan triple Pythagoras Bapak Ibu. Di sini saya tidak munculkan. Sebentar Bapak Ibu ya, ada yang Oke Bapak Ibu ya, saya lanjutkan lagi. Karena di sini saya tidak paparkan Bapak Ibu ya, ini. Nah, maka kita menggunakan triple Bapak Ibu. Ya, pasangan 7 25 ya Bapak Ibu ya. 7 itu depannya, 25 sisi miring. Kita gunakan triple Pythagoras Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus ingat nih triple ya. Kalau mengingat UP itu ya soalnya banyak dan kita harus bekerja dengan waktu, maka Bapak Ibu di kasus ini harus kenal yang namanya triple. Ya, kayak 7 berapa 25 pasangannya. Kemudian yang 345 juga apa pasangannya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu triple kan ya.
Jadi 7 itu pasalnya 7, 24, 25 Bapak Ibu. Kalau tripelnya. Kalau 3 ini 3, 4, 5. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal cari Pitagoras ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu cari Pitagorasnya. Kemudian ini diperhatikan Bapak Ibu. Diperhatikan kuadran keberapa. Ya. Nah, ini kuadran mempengaruhi nilai Bapak Ibu ya. Solangi kuadran ini adalah mempengaruhi nilai. Kalau Bapak Ibu tidak perhatikan kuadran maka nilainya salah. Ya. Nah, di sini setelah saya jabarkan ya, ini tadi sin A kurang B maka menjadi sin A cos B dikurang cos A sin B. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga sin A kita tadi ada ya. Ini sin A-nya min 7/25. Kemudian kita cari cos B. Nah, ini ya sin B ada, maka kita cari cos B. Maka cos B-nya adalah min 4/5. Ini min 4/5 Bapak Ibu. Kemudian cos A, nah ini tadi ya, dikurang tetap cos A-nya adalah min 24/5. Sin B-nya menjadi, ini sin B kita tadi ya, min 3/5. Kemudian ini dikalikan Bapak Ibu ya. Min 7 kali min 4 maka menjadi min 28 ya. 28 per 125, ini pun dikalikan sehingga dapatnya 72 per 125. Itu dikurangin Bapak Ibu masing-masing, maka nilainya adalah min 44 per 125 Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau penggunaan konsep yang seperti ini tadi. Gimana Bu? Kira-kira yang baru bergabung atau yang sudah lama ikut tapi lupa, silakan. Sebelum Bapak Ibu yang coba lagi ya. Sambil kita harus belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang bertanya dulu? Silakan. Ini yang sudah bergabung 102 orang Bapak Ibu ya. Berarti 100 orang lah Bapak Ibu untuk yang mengikuti malam ini. Karena di sini saya dengan Bu Hilmi berkurang. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum dicoba. Halo Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, sekarang Bapak Ibu ya, coba ya. Kalau lanjut kita coba. Nah, ini saya punya. Silakan Bapak Ibu coba. Kira-kira saya tunggu waktunya paling lama 5 menit lah Bapak Ibu. Yuk, gak surat keterangan. Kan oleh duit kok pabrik. Yuk, SKL. Kira-kira jawabannya berapa ini Bapak? Ya aku yuk kepala sekolah yang tanda tangan kepala sekolah. Cilik nonyo. Cilik no. Oke, Pak Ikin. Pak Ikin sudah dapat hasilnya Pak Ikin. Silakan dicoba Bapak Ibu ya. Ini yang sudah lama silakan dicoba. Ini min 7/25 Bapak Ibu ya. Sama kayak tadi juga, cuman beda. Ini sama soalnya ya. Beda ya. Tadi kita yang tadi coba saya perhatikan dulu. Tadi min 3/5 ya. Oh, beda. Bawahnya beda. Sama Pak. Oke. Pak Ikin. Sama Pak. Sama. Sama ya? Pak soalnya. Oh. Soalnya beda dah, Sama Bu. Pak. Sama jawabannya Di sini Sama. jawabannya sama. Min Ini 4 di sini per 125. kalau soalnya bedanya sini Bu. Ini sin B yang min 3/5 ya. Kalau ini dia cos B.
Ini sama, yang ini beda. 28 kurang 72 per 125. Sepakat Bapak Ibu ya, sama ya jawabannya. Sama. Min 44 per 125 juga. Oke. Sama, Pak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, kalau sama saya lanjut lagi Bapak Ibu. Nah ini juga sama konsep yang di atas tadi ya. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu. Ini ya. Si A pergi katanya, ini awalnya di Bapak Ibu ya. Titik awal dia pergi ke arah 50 derajat. Ini kecepatannya. Ini sudah saya deskripsikan Bapak Ibu ya. Si B perginya katanya 110 derajat. Nah, di arah ke sini. Kecepatannya ini. Jika mereka melakukan perjalanan selama masing-masing 1,5 jam katanya, berapakah jarak? Berarti ini nantinya. Ya, maka dari bentuk ini kita gunakan yang namanya, kalau mencari jarak ini Bapak Ibu ya, kita gunakan namanya aturan kos Bapak Ibu. Ya, ini jelas. Kalau sini udah jelas Bapak Ibu ya. Ini berapa nilainya dan ini berapa nilainya. Ya. Maka ini kita cari dulu Bapak Ibu ya. Kita cari dulu jarak OA-nya berapa, OB-nya berapa ya. Pakai konsep jarak Bapak Ibu. Jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Waktunya ada, kecepatan masing-masingnya ada. Nah, kemudian sudutnya bagaimana Pak? Ah, sudutnya nih Bapak Ibu. Sudutnya yang kita gunakan, berarti sudutnya adalah sebesar 60 ya. Nah, ini. Sudut yang dibentuknya adalah 60. Gunakanlah aturan cos untuk mencari panjang AB-nya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Penyelesaiannya. Ya, AB itulah OA kuadrat tambah OB kuadrat dikurangi dengan 2A kali OA OB cos AOB ya. Nah, ini ya, ini jarak tadi Bapak, jarak OA, ini jarak OB, ini masing-masing dikalikan ya. Cos 60 ya, 60-nya dari sini. Nah, kemudian kita selesaikan masing-masing ya. Sehingga didapatkan nilainya adalah jarak AB itu 45 akar 3 Bapak Ibu. Nah, ini memakai konsep aplikasi aturan kos Bapak Ibu ya. Nah, ini juga soal yang terbaru kemarin keluar di retaker terakhir Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, kita next lagi soal berikutnya. Nah ini juga sama, kita masih pakai aturan kos Bapak Ibu. Nah, maka nilai kos B terkecil katanya. Ya, ini sudah saya gambarkan juga. Ya, nah ini kemarin ada perdebatan juga Bapak Ibu ya, kenapa enggak sisi 4 pembaginya atau sisi 5, sisi 6. Nah, logikanya Bapak Ibu ya, kalau dia minta nilai terkecil, maka kita harus bagi nilainya itu dengan angka yang terbesar Bapak Ibu. Nah, di sini saya memakai pembaginya yaitu sisinya yang sisi AC atau sisi B Bapak Ibu. Ya. Nah, sehingga dapat kita tulis konsepnya seperti ini ya. Konsep aturan cos-nya. Ya, A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali A kali C cos B. Nah, nantinya adalah cos B-nya berapa? Nah, ini ya. Setelah kita bagi dapat nilai cos B-nya 1/8 Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, tidak mesti nilai cos yang ditanya Bapak Ibu ya. Ingat ini ada sedikit pertanyaannya, memang arah yang kita gunakan itulah mengarah ke aturan cos ya. Tetapi Bapak Ibu ya, harus juga perhatikan Bapak Ibu. Kadang-kadang yang ditanyakan adalah nilai sin atau tan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu harus ingat nih Bapak Ibu ya. Tidak mesti harus cos yang ditanyakan. Bisa sin, bisa tan yang ditanya. Tapi juga menggunakan aturan cos. Nah, dari mana nih Pak? Seperti ini, dapat sin B-nya dan tangin B-nya. Nah, ini yang kita gunakan pakai tripel Bapak Ibu ya.
Nah, kasus ini ya, di sini kita punya perbandingan cos B-nya 1/8 ya. Kita gunakanlah triple Pythagoras Bapak Ibu. Ya, di mana cos itu perbandingannya samping per miring, maka sampingnya 1, miringnya 8. Ya, sehingga kalau kita cari sisi tegaknya, maka menjadi 60, akar dari 64 dikurangi dengan 1, itu akar 63 ya. Jadi sisi tegaknya nilainya 63. Kemudian baru kita bisa cari nilai perbandingan sin B. Sin B itu adalah depan per miring, sementara tangent B-nya adalah depan per samping Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang saya kasih sedikit Bapak Ibu ya. Jadi tidak semestinya nilai B-nya yang ditanya. Nah, ini harus Bapak Ibu dipahami. Oke Bapak ya. Yang bagian ini saya rasa bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini konteksnya. Bapak Ibu, kira-kira oke. Kalau oke, saya next lagi. Lanjut, Pak. Pak, lanjut. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang ngajar SMA, saya rasa oke aja di Bapak Ibu. Ya, yang apa ya? Yang susahnya yang Bapak Ibu sudah yang ngajar lama SMP dan SD Bapak Ibu ya. Nah, itu agak sedikit harus ekstra. Iya. Ya. Bapak Ibu yang ngajar SMP SD ya silakan Bapak Ibu yang bertanya ya. Ini kita kalau Bapak Ibu yang lain yang oke-oke aja berarti beliau-beliau aman-aman Bapak Ibu. Nah, yang ngajar SMP mungkin aja atau yang ngajar SMK ya, SMK-nya yang ibarat apa ya? Bukan saya merendahkan SMK enggak Bapak Ibu. SMK yang apa ya katakannya? SMK-nya itu SMK yang bukan teknik ya, non teknik Bapak Ibu ya. Non teknik itu seperti yang perhotelan mungkin atau boga atau busana, ibaratnya yang materinya tidak mendalam ya Bapak Ibu harus ekstra juga Bapak Ibu ya, terutama Bapak Ibu yang ngajar SMP dan SD saya harapkan ya makanya Bu Jumasia ya Bu Jumasia, maka di sini saya sampaikan Bapak Ibu Jumasia ya, di awal saya munculkan dulu konsep Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu sudah lama konsepnya yang lupa. Nah, makanya di sini saya coba diawali pakai konsepnya tadi, baru Bapak Ibu coba lihat ini. Seperti itu Bu Jumasia. Kalau Bu Jumasia apa ya agak sedikit lupa, nah, silakan Bapak Ibu. Materinya, Pak. Ya Bu Jumasia. Materinya sudah dilupa waktu SMA, Pak. Iya, makanya saya munculkan Bu. Bentar Bapak Ibu ya, saya ada telepon dari orang tua. Halo Bu Jumasia. Ya, Pak. Bu Jumasia baru kali ini ikut dengan Zoom kita atau bagaimana? Udah lama ikutnya, Pak. Oh, udah lama tapi nggak pernah muncul Bu. Ya. Iya, kadang nggak ada sinyal, Pak, jaringan. Jaringan Gitu. nggak bagus. Ibu dari timur ya? Dari tengah, timur? Dari Sulawesi.